Jadi untuk mempertahankan sifat fisiologis jaringan otot, ya seperti itu, otot maupun sendi ya. Nah, gerakannya ya latihan pasif itu adalah dibantu oleh kekuatan dari luar. Kekuatan di sini bisa tangan fisioterapis maupun alat lagi, misalnya seperti itu. Nah, nanti gerakannya ya dari kita mulai dari ekstremitas atas, misalnya dari shoulder yang sering ya kita latih adalah shoulder, kemudian elbow, wrist maupun jari-jari. Nanti ekstremitas bawah, hip, ya, knee, ankle dan juga jari-jari. Nah, seperti itu. Nah, secara SOP ya, bicara SOP karena di tiga seperti yang saya sampaikan bahwa kita selalu berbicara terkait SOP. SOP-nya adalah satu itu biasanya persiapan alat kalau ada, tapi di sini kan nggak ada ya. Jadi alatnya adalah tangan kita nanti. Ya, jadi tangan fisioterapis ya harusnya bersih ya, kemudian kuku tidak boleh panjang, misalnya seperti itu. Persiapan pasien misalnya, kalau misalnya butuh alat ya kita siapkan alatnya. Tapi kalau di sini kan kita nggak butuh alat ya, kita adalah pasifnya pakai manual. Kemudian persiapan pasien ya, kita posisikan pasien dalam kondisi senyaman mungkin. Nah, seperti ini misalnya. Nilai latihan pasif itu biasanya kan untuk nilai otot di bawah 2 ya. 1, 0 itu adalah latihan pasif. Posisi pasien senyaman mungkin ya. Kemudian area yang akan diterapi atau area yang akan diberikan latihan itu terbebas dari hambatan misalnya. Nah, di sini ini enggak terlalu menghambat ya. Jadi biasanya sih pokoknya area yang diterapi itu harus bebas dari hambatan. Hambatan di sini bisa berupa mungkin kain atau pakaian atau yang lain. Nah, setelah itu nanti baru SOP yang ketiga adalah pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan di sini terdiri dari handling, kemudian dosisnya. Ya. Handlingnya ya selalu saya ingatkan bahwa pegangannya ya, fiksasi dan stabilisasinya ya selalu dekat dengan area persendian. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita gerakkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuan latihannya. Ya, dosisnya biasanya adalah 8 sampai 10 kali pengulangan. Ya, secara fisiologis seperti itu. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, dari sini ya. Yang pertama adalah kita lakukan untuk area shoulder. Nah, ini shoulder. Shoulder nanti bisa kita gerakkan untuk gerakan pasif ke arah mana saja, shoulder. Shoulder, ya, fleksi, extensi, apa lagi? Abduksi, Ya, ini apa lagi? Exo, ini, ya, ini bisa nggak? Bisa. Oke, tapi biasanya yang sering terjadi permasalahan itu adalah di gerakan fleksi, ekstensi biasanya ya. Biasanya kondisi yang ada di shoulder itu permasalahannya misalnya yang sering terjadi adalah bahu beku ya, atau frozen shoulder biasanya. Nah, kasus yang lain bisa jadi misalnya fraktur ya, patah tulang di humerusnya misalnya, terus kondisi rheumatoid arthritis misalnya, itu bisa saja terjadi yang akan mempengaruhi pergerakan sendi shouldernya ya, atau keterbatasan di shouldernya. Oke, pegangan handling tadi saya sampaikan bahwa dekat dengan persendian ya. Kemudian fisioterapis sebisa mungkin dekat dengan area yang akan diterapi. Jadi kalau misalnya kita mau melatih yang sisi sebelah kanan, ya kita di sebelah kanan sisi pasien atau area yang akan diterapi. Jadi tidak dianjurkan melatih dengan posisi menyilang seperti ini. Nah, ini tidak dianjurkan. Jadi harusnya misalnya kanan ya kanan, kalau yang kiri ya kita di sebelah kiri. Nah, jadi kita sehingga mudah untuk melakukan, menjangkaunya juga mudah, terus secara ergonomi itu juga nyaman bagi kita. Ya, secara biomekanika juga seperti itu. Jadi secara biomekanika kalau kita melakukan seperti ini ya, dengan seperti ini ya, misalnya area yang sebelah sini ya, dengan melintangkan cross posisi ya, itu effort yang kita butuhkan lebih banyak nanti ketimbang area yang dekat dengan area yang akan diterapi ya. Jadi kalau misalnya yang cedera kanan ya kita di sebelah kanan, yang cedera kiri kita di sebelah kiri. Dan SOP yang berikutnya, jangan sering merubah posisi pasien. Kalau misalnya kita melakukan latihan di shoulder, misalnya ada dua posisi, misalnya posisi terlentang sama tengkurap, ya kita selesaikan seluruh
rangkaian di satu posisi dulu. Misalnya posisi terentang ya selesaikan dulu posisi terentang, nanti baru misalnya mau tengkurap kita selesaikan dengan yang tengkurap semuanya. Jadi kalau bisa jangan sering merubah posisi pasien saat melakukan latih ya, karena ketika kita sering merubah posisi pasien itu akan mempengaruhi psikologis pasien, biasanya capek ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah gerakan fleksi shoulder. Handlingnya satu di dekat bridge seperti ini pegangannya ya. Jadi pegangannya namanya lumbrical seperti ini. Satu lagi nanti bisa di sini atau di sini monggo nyaman kalian. Jadi bisa di sini dekat elbow ya, atau bisa di shouldernya. Nah ini silahkan nyaman yang mana ya. Jadi seperti ini posisi awalnya seperti ini nanti ya, seperti ini. Kemudian kita gerakkan ke arah atas ini untuk fleksi shoulder. Jadi ketika di pertengahan LGS tangannya berubah. Nah ini geser. Nah, seperti ini. Jadi yang awalnya itu di bridge itu tangan yang kanan ya, itu akan berpindah ke arah elbow. Jadi berpindah posisi tangan. Seperti ini. Ya, seperti ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Soalnya kalau mau seperti ini juga. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini misalnya, tapi ini nggak boleh ya, kalau ngatih beneran ini nggak boleh. Jadi harus dari sana kita putar. Nah, salah. Nah seperti ini ganti posisi. Set. Nah seperti ini. Ya, jadi digerakkan ke atas. Nah seperti ini. Nah ini ganti. Nah. Atau kalau mau gini ya nggak apa-apa. Gini ya nggak apa-apa. Nah, gini ya nggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini ya tangannya nanti ketindihan, kecepet ya. Tapi harus dari sana posisi. Seperti itu ya. Jadi ini perlahan. Nah, ganti posisi seperti itu. Oke, itu untuk gerakan fleksi shoulder. Relax passive movement untuk gerakan fleksi shoulder. Prinsip selanjutnya, ketika melakukan latihan pasif, sebatas mana? Batasannya apa? Jadi ketika kalian melakukan latihan pasif movement yang sebenarnya kepada pasien, batas gerakannya adalah sebatas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Jadi misalnya di sini, ya udah hentikan di sini, ya. Jadi jangan dipaksakan. Ya, dipaksakan pasienmu semaput, ya. Nah jadi misalnya segini, ya udah sampai sini. Nah nanti baru kembali seperti itu, ya. Oke, kemudian ekstensi. Kalau ekstensi kan tengkurap ya, nanti kita lakukan nanti. Yang penting kita selesaikan dulu dalam satu posisi, yaitu posisi tidur telentang. Tapi sebenarnya gerakan selanjutnya adalah gatu ane atau temannya fleksi kan ekstensi. Jadi ke belakang sini nanti. Nah. Oke, gerakan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan latihan relax passive movement untuk area shoulder adalah selain fleksi shoulder ya, ekstensi shoulder adalah gerakan ABD shoulder. Ya, nanti ABD ADD. Ya. Jadi sama. Jadi posisinya seperti ini, mid posisi, kita pegang di bridge, satunya di proximal elbow. Nah seperti ini, dan kita gerakkan ke arah sana. Nah mau sampai sini boleh nggak apa-apa, ya. Tapi kalau hanya sampai sini ya nggak apa-apa. Ya. Nah seperti itu. Nanti ADD tinggal masukin sana, atau gini ya boleh. Nah, seperti itu. Jadi ini di sini satu ya, dan kita gerakkan ke sana. ABD ya, nah, kita gerakkan ke sana. Nanti ADD-nya tinggal masuk ke sini. Nah seperti itu. Gampang ya? Oke, gampang. Nah, jadi sama untuk gerakan ADD dosisnya itu adalah 10 kali pengulangan, 8 sampai 10 kali pengulangan. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya bisa kita lakukan gerakan apa? Seperti ini. Ya, ADD horizontal, ABD horizontal. Jadi pegangannya sama. Satu tangan di proximal wrist, satu tangan lagi di proximal elbow ya di sini. Kemudian kita gerakkan ke arah dalam untuk ADD horizontalnya. Kemudian kita gerakkan ke arah luar untuk ABD horizontalnya. Seperti ini. Sama, lakukan 10 kali pengulangan. Kemudian tadi exo rotasi, endo rotasi, kita posisikan
ABD apa namanya ini? ABD shoulder 90 derajat seperti ini. Ya. Kemudian tangannya menggenggam seperti ini ya, dalam posisi fleksi elbow 90. Ya, seperti ini posisinya ini nekuk. Jadi fleksi ABD shoulder 90, fleksi elbow 90 seperti ini ya. Luruskan seperti ini, kemudian kita gerakkan ke arah dalam untuk endorotasi, ke arah luar untuk exorotasi. Nah, seperti ini. Jadi pegangannya sama. Ini satu tangan di atas proximal wrist, tangan yang lain nanti di proximal elbow. Ya, seperti ini. ABD shoulder shoulder 90, fleksi elbow 90, pegangan di sini sama di sini. Dan nanti kita gerakkan ke sana untuk exo, kita gerakkan ke dalam untuk ini. Jadi ini sebagai pengunci fiksatornya, ini sebagai penggeraknya, mobilisatornya. Nah, seperti itu. Ya, sama 10 kali pengulangan. Nah, seperti itu. Nah, gini idealnya diletakkan di bed, kemudian kita gerakkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, tuh gerakan relax passive movement yang ada di shoulder. Paham ya? Ya, oke, bisa paham. Kemudian berikutnya kita beralih ke elbow. Ya, elbow gerakannya apa aja? Fleksi, ekstensinya 0 ya. Jadi ekstensinya ya mungkin dari sini ke sini ya. Tapi kalau dihitung secara derajat ya sudut itu adalah untuk ekstensi elbow itu 0, atau kalau bisa itu 0 sampai 15 derajat, hanya sampai 15 derajat ya. Itu namanya hiperekstensi kalau sampai dia bisa 10 sampai 15 derajat. Cuman rata biasanya 0, kayak Mas siapa namanya Buddha ini kan dia nggak bisa nih 0 ini, kunci di sini kan. Biasanya cewek-cewek itu yang bisa sampai sana ya, karena struktur jaringannya biasanya kalau cewek itu lebih elastis ya. Nah, fleksi elbow kasus apa biasanya? Kasus misalnya kayak tennis elbow ya, kasus fraktur di humerus distal di sini ya. Nah, terus kasus rheumatoid arthritis misalnya, nah, itu bisa mengakibatkan nanti permasalahan keterbatasan lingkup gerak sendi di elbow misalnya. Nah, sama satu tangan di wrist atau di proximal wrist ya. Kemudian satu tangan lagi nanti di proximal elbow, letakkan di bed ya, dan kita tekuk untuk gerakan fleksinya. Nah, seperti ini fleksi, nah ekstensi, fleksi, ekstensi. Ini kita kita stabilisasi ya, yang di sini tekuk ke sana, fleksi, ekstensi, nah fleksi, ekstensi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini pegang, tekuk. Tapi ini tangan kita letakkan di bed terapi atau di bed pasien. Ya harusnya seperti ini. Dari posisi 0 ya. Dari posisi altering menuju ke inner atau eksentrik ke arah konsentrik. Banyak sana kan konsentrik ya. Kalau keluar sana kan eksentrik ya. Gitu. Nah, oke seperti ini. Gampang. Itu biasanya elbow itu yang sering bermasalah gerakan fleksi. Kalau seperti ini gerakan apa nih? Ya, koordinasi jarang terjadi ya. Cuman ya bisa aja kamu misalnya melatih ya sama. Nanti pegangannya di proximal elbow dan di proximal wrist. Kemudian kita putar ke arah dalam ya, kita putar ke arah luar. Itu untuk pronasi, ini untuk supinasi. Jadi posisinya mid posisi awalnya ya, starting positionnya dalam posisi mid posisi. Mid posisi itu posisi tengah-tengah, netral. Ya, jadi seperti ini posisinya. Gini Mas. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kita putar ke dalam untuk pronasi, kita putar keluar untuk supinasi. Nah, seperti ini. Boleh seperti ini. Nah, ini atau biasanya gini dan kita putar ke arah luar dan oke. Itu gerakan yang ada di elbow ya. Jadi biasanya yang sering bermasalah itu untuk gerakan fleksi elbow biasanya. Ada keterbatasan maksudnya. Wrist gerakan apa aja yang terjadi di wrist atau gerakan anatomisnya apa aja? Namanya kalau seperti ini apa?
palmar apa? Palmar fleksi. Kalau sana? Jadi dilihat ya anatomisnya. Ini kan dorsum, dorsal, punggung artinya. Kalau ini palmar ya, untuk telapak tangan itu namanya palmar. Sehingga ketika kita menggerakkan ke sana adalah penyebutannya palmar fleksi. Ketika ke arah sana adalah dorsal fleksi. Nah, seperti ini posisinya. Biasanya letakkan seperti ini ya. Nah, kita pegang di jari-jari. Jadi posisinya sama seperti ini. Pegang ke semua jari, kelima jari pasien seperti ini posisinya ya. Kemudian kita gerakkan ke dorsal. Boleh ke dorsal dulu ya, kemudian ke arah palmar. Dorsal itu posisinya seperti ini biasanya kalau pasiennya belum mampu ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau untuk palmar, nah seperti ini kita telungkupkan dan kita arahkan ke sana. Ya, seperti itu. Jadi kalau dorsal itu posisinya pronasi, kalau palmar itu supinasi atau membuka telapak tangan. Nah, ya, lakukan gerakan seperti ini selama 10 kali. 1, 2. Jadi semua tangan, semua jari-jari dipegang. Ya, seperti ini. 1, 2 dan seterusnya ya. Nanti kalau untuk palmar ditelungkupkan, nah, kita gerakan sama 10 kali. Ya. Kemudian apa lagi? Ke sana. Radial deviasi, ulnar deviasi sama. Nah, nanti tinggal gerakan ke sana untuk radial, gerakan ke sini atau ke sini ya, seperti ini untuk ulnar. Nah, jadi ibu jarinya kalau radial di lateral, maksudnya di arah sana dalam. Tapi kan radialnya seperti ini kan, seperti ini. Tapi tak posisinya dari sana ya. Ini, nanti senyaman kalian lah. Seperti gerakannya ini benar. Kalau jari-jari, ya cetuti itu sebenarnya itu udah gerakan. Jadi kalau nyetuti itu gerakan pasif sebenarnya. Walaupun sebenarnya lebih ke komponen stretching atau traksi, tarik ya. Ya, jadi kalau pasif ya cuman jarang sih. Kalau di jari-jari itu biasanya nanti kita latih dengan bantuan alat misalnya ya, kayak bola-bola itu. Oke, nah itu. Kalau di kepala bagaimana? Di cervical bagaimana? Mas? Cervical boleh. Nah, seperti ini ya. Ini gerakan apa nih? Fleksi apa? Nah, kalau ekstensi sebenarnya kepalanya saat melatih harusnya dia ini ya, kepalanya menggantung di luar bed. Ini kita gerakkan ke arah atas untuk fleksi, ekstensi ke bawah. Kemudian kalau seperti ini gerakan apa nih? Ayo, Pak. Nah, set fleksi kanan, set fleksi kiri. Oke. Nah, kalau misalnya mau setelah selesai, kalian mau dirubah dalam posisi tengkurap. Tapi ini kan kita lanjut ya ke ekstremitas bawah. Tengkurap kan untuk ekstremitas atas hanya untuk ekstensi. Oke, itu ya. Terus kita lanjutkan untuk gerakan pasif di ekstremitas bawah. Nah, di ekstremitas bawah seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ada di hip, knee, terus ankle ya, bisa jari-jari. Gerakan pertama adalah gerakan fleksi hip. Nah, fleksi hip bagaimana gerakannya? Kalau fleksi hip gimana? Ke depan ke atas. Iya, gini. Gimana? Fleksi hip murni. Itu murni, yakin itu murni. Tahu nggak? Kalau fleksi hip murni, ya gerakannya seperti ini. Nah, kamu kayak kayak celana. Ada hambatan. Nah, kalau latihan, usahakan jangan ada hambatan seperti ini. Ya, ini kan ketarik pakaiannya nih sebenarnya kan. Ya, tapi nggak apa-apa, ini yang probandus saja. Oh iya Pak, itu copot saja. Jadi kalau untuk fleksi hip, ya gerakannya seperti ini. Jadi satu tangan di atas ankle, ya, satu tangan yang lain nanti di atas knee. Nah seperti ini. Beli bilang ya, kalau beli bilang. Nah seperti ini. Saya terus. Nah hitung 1 ya sampai 10 kali nanti. Nah kemudian gerakan yang kedua itu gerakan kombinasi fleksi knee dan juga fleksi hip. Seperti apa? Ya seperti ini nanti. Ini adalah kombinasi. Nah seperti
gerakan kombinasi fleksini, fleksini. Ya, pegangannya sama. Satu tangan di atas ankle, satu tangan yang lain. Kalau ini di bagian posterior ya, posterior dari fossa poplitea atau di apa ya, posterior lutut lah. Fossa poplitea kan di sini ya, di belakangnya lutut ini ya. Gerakannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah sampai di sini, pindah tangannya. Jadi setelah sampai di pertengahan LGS, tangan yang di bawah pindah ke depan untuk memberikan dorongan atau stretching misalnya. Boleh tambahkan gitu. Relax, relax. Nah, ini adalah gerakan relax passive movement, gerakan flexing knee, fleksi hip kombinasi fleksi. Kalau mau diginikan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi misalnya mau diseret, apa ya? Diseret. Tumitnya mau digeserkan di bed, boleh, nggak apa-apa. Nah, oke, kalau di sini ya tinggal angkat. Nanti seperti ini kan. Lurus, ini kembali lagi. Jadi pokoknya di pertengahan pindah ya. Kalau nggak pindah kecepet tanganmu. Nah, ini kan cepet ya. Nah ini harus geser ke sini. Jadi ketika di pertengahan, tangan yang kiri atau tangan yang di sini geser ke depan, dan kemudian untuk dorong. Oke, dilakukan sama 10 kali pengulangan. Ya, jadi gerakan yang kedua ini saya ulangi adalah gerakan fleksi ini kombinasi fleksi. Gerakan berikutnya yang ada di hip ya adalah gerakan ke arah luar, namanya gerakan apa? ABD. Oh, jadi menyanggah seperti ini ya, satu di atas ankle, satu di atas fossa poplitea, dan kita gerakan ke arah luar. Sama 10 kali pengulangan. Ini dari posisi tengah-tengah ya. Nanti kita gerakan ke sana. 1, misalnya gitu ya, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 kali. Oke, ini untuk ABD, ABD hip. Untuk ADD ini kita buka dulu seperti ini. Nah, tahan ya. Kemudian kita gerakan ke arah dalam. Nah, ini ADD. ADD hip. Jadi dari tengah kita gerakan ke arah dalam. Pegangannya sama ya, di wrist, di ankle dan di atas fossa poplitea. Nah, seperti ini. Ini adalah gerakan ADD hip. Apalagi yang ada di hip, mau ditambahkan gerakan seperti ini ya boleh. Ini dengan apa ini? Seindo ya, rotasi, rotasi. Nah, monggo. Jadi posisi awalnya seperti ini di sini ya. Nah, kita gerakan ke arah luar. Jadi kalau di luar, kalau ke arah luar, maksudnya luar ininya ya, luar tungkai bawahnya. Ini kan gerakan Indo sebenarnya namanya. Itu tangannya di bawah sini. Tapi ketika ke arah dalam, ini tangannya di atas. Nah, untuk membantu muter. Nah, ini loh sebagai pivot muternya membantu. Lalu sini tangannya di bawah. Oke. Apalagi ya hip ya. Udah ya. Nah, terakhir. Kemudian kita lanjut ke ankle. Ankle gerakannya yang pertama adalah dorsal fleksi, fleksi, eversi ataupun rotasi. Untuk gerakan dorsal seperti ini posisinya. Kalau tangan di atas ankle, tangan yang lain seperti ini. Nah, ini kayak menyanggah ya, menyanggah telapak kakinya. Nah, kemudian kita gerakkan ke arah dorsal. Ini sambil kita stretching. Ya. Kakinya pasti. Nah, seperti ini. Sakit tak ada Pak? Enggak kan? Nah, Normal. dorsal ya. Kalau pelantar ya bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bukan seperti ini. Dan kita gerakkan ke arah. Oke, sama ya. Nanti untuk dorsal 10 kali, untuk pelantar 10 kali. Kemudian gerakan ke arah inversi ya, karena eversi. Seperti ini pegangannya, satu di ankle, satu di ankle. Tangan yang satunya nanti memegang di telapak kaki ya, sampai jari-jari ke
jari tangan kita sudah kita gerakkan ke arah luar untuk eversi, ke arah dalam untuk inversi. Seperti ini. Oke, sama 10 kali untuk eversi, 10 kali untuk inversi. Rotasi, ada rotasi internal, ada rotasi eksternal. Nah, ini juga sama dilakukan 10 kali pengulangan. Biasanya kalau pada pasien tiraf baring, ya, di rumah sakit ketika kan gerakan seperti ini dia akan merasa enak biasanya, relax ya. Karena kan dia sudah tiraf baring lama ya, jadi kalau gerakan seperti ini enak biasanya. Nah, seperti itu. Ini sama 10 kali pengulangan. Oke, tuh ya. Jadi untuk ini tengkurap sekarang. Yang untuk ekstensi kan belum. Ekstensi hip bagaimana kalau ekstensi hip? Ya tinggal kita angkat gini ya. Nah ini ekstensi hip. Atau di sini ya. Kita bentangkan ke atas. Nah ini ekstensi. Ya, atau bisa seperti ini. Kenapa? Iya loh. Angkat kok saudara. Bisa ini kan ya. Kita fiksasi di sini supaya ini tidak ikut ngangkat. Ya jadi seperti ini. Nah seperti ini. Jadi kita angkat seperti ini. Tapi nek pasang gede boh ya, orang nanti kuatora ya. Nah, itu untuk ekstensi. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk ekstensi elbow, kok elbow toh? Shoulder, sorry ya. Itu ya tinggal nanti kita gerakkan seperti ini. Ini seperti posisinya gini ya. Sana. Nah, jadi azimit posisi apa nih? Jadi satu di wrist, satunya di shoulder atau di sini boleh, di elbow boleh. Kita gerakkan sampai semampu pasien. Ini sama dilakukan 10 kali pengulangan. Idealnya berdiri saja. Tarik belakang. Gitu ya. Nah, sudah. Nah, oke, sekarang pakai. Pak, Ya. kalau fleksi ini? Fleksi? Fleksi nih. Oh, fleksi ini oh iya lupa fleksi ini. Oh iya, Pak. Tengkurap. Tengkurap. Fleksi ini ya. Fleksi ini seperti ini. Jadi satu tangan di ankle, di atas ankle. Satu tangan lagi di atas ini, fossa popliteal di sini. Dan kita gerakkan di sana. Nah, seperti ini. Ini fleksi ini ya. Ekstensinya bagaimana ekstensi? Sebenarnya kalau secara derajat gerakan sendinya untuk ekstensi ini itu adalah 0. Dalam artian paling kalaupun dia bisa bergerak itu sama sekitar 12 derajat ya. Cuman kadang bisa kayak meluruskan lutut gitu ya. Nah, seperti ini. Cuman ekstensi ini idealnya normalnya adalah 0 derajat. Ekstensi loh ya, ekstensi. Kan ekstensi kan dari posisi lurus toh, posisi lurus dia suruh menggerakkan ke sana kan nggak bisa. Kalau bisa nanti malah jadi wong ya. Malah jadi robot, kok alien ya malah. Tanpa perintah terus gitu. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, silahkan dipraktekkan. Silahkan berpasangan. Jangan lupa. Nanti kan